Selamat pagi. Selamat berpuasa buat teman-teman menjalankan. Kita punya konten baru nih. Kita bakal ke suatu tempat dimana gue juga nggak pernah merasakan experience ini. Karena dari dulu gue sama tim pingin banget bikin social experiment, tapi nggak pernah tahu bikin apa. Dan pas banget di konten Ramadan ini kita udah punya satu konten yang menurutku cukup deep lah. Ntar lu lihat aja kayak apa. Pokoknya seru lah. Dan sekali lagi selamat berpuasa teman-teman. Halo, kita udah sampai ke tempatnya nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama pengurus di sini. Nah, jadi kita ikutin aja yuk. Ini nama tempatnya Yayasan Lembaga Rumah Pintu Muslimin Panti Sosial Wisma Tuna Ganda. Pasti lu penasaran kan, gue juga nggak pernah ngeliat langsung atau tahu pengalamannya kayak apa rasanya. Jadi gue pengen lihat langsung apa sih kehidupan yang dirasain sama para Wisma Tuna Ganda itu apa. Jadi yuk, ikutin aja. Pagi kakak, iya nggak apa-apa. Kita tuh penasaran sebenarnya ini tuh tempat apa dan udah kapan berdirinya, Bu? Iya. Jadi ini adalah Wisma Tuna Ganda Palsi Gunung. Ini tempat sekarang ini kami merawat 29 anak dengan kondisi disabilitas ganda, cacat ganda, mental fisik, Kak. Oke. Nah, kami berdiri sejak tahun 75, tepatnya bulan 3 tanggal 2. Oke. Jadi memang yang kami rawat adalah anak-anak yang disability kompleks. Kompleks itu ya mental, ya fisik semuanya. Oh, jadi mental juga, Ya, fisik juga. ya. Terus kenapa disebut ganda, Bu? Berarti Ganda, dua? karena lebih dari Oh, lebih dari ya, satu. lebih dari satu. Jadi kayak mental dan fisik aja udah ganda. Oke. Mentalnya mereka mengalami mental retardasi, keterlambatan berpikir. Oke. Rangkaiannya CP, cerebral palsy. Oke. Anak tersebut juga tunawicara. Tunawi- Anak tersebut juga lumpuh. Nah, Oke. udah Kak, spastik, kaku, ada yang tunawicara, tunanetra, tunarungu, mental. Nah, loh. Udah berganda-ganda kan namanya. Itu yang namanya tuna Iya, ganda ya. ganda. Jadi nggak cuma satu ya. Nah, nggak ada cuman sebenarnya ganda itu tunarungu, tunanetra aja juga ganda. Oke. Karena lebih dari satu. Oh, Tapi oke, di sini oke. memang multi disabilitas. Tapi katanya di sini juga ada kelasnya ya. Iya, jadi kegiatan anak kami itu ada kelas, ada terapi. Oh, gitu. Karena untuk apa? Proses pelayanan kami kan anak-anak tidak hanya makan tidur tidak, tapi Oke. kita optimalkan kemampuan sampai di mana sih anak-anak ini mampu. Oh, Kalau oke. tujuan kami sih Kak, anak-anak bisa mandiri. Oke. Aktivitas bina dirinya mereka ngerti Oh, cara oke. pakai baju sendiri, cara makan yang benar gitu. Oh, oke. Pelatihannya Tapi sebenarnya. kalau boleh Bu, itu bisa sembuh? Sembuh seperti kami sih tidak seperti Yes. kita, tapi minimal anak-anak ada perkembangan. Yang Oke. dulunya contohnya diserahkan ke kami dari sebuah lembaga belum bisa jalan usia 4 tahun. Saya sebut namanya Yunas, sekarang salah satu anak kami yang sudah mandiri, bisa jalan. Dari nggak bisa jalan? Dari nggak bisa jalan. Oke. Karena kan ada terapi Kak. Oke. Tapi bukan berarti kami itu hebat, tidak. Oke. Ini adalah kesempatan dari Allah yang diberikan untuk anak-anak menjadi lebih baik. Oke. Berarti sekarang udah ada kelasnya? Ada kelas, ada terapi. Kenapa nggak ikut Nah, kelas? ini adalah Nina, salah satu anak kami yang multi disabilitas, kan memang sudah parah secara mental. Dia ini tidak melihat, tidak mendengar, tidak bicara kan. Tidak mendengar, Otomatis tidak semuanya bicara. tidak melihat, tiga tunanetra, tunarungu, tunawicara. Kalau udah gitu otomatis mentalnya pun kan nggak keisi. Oh, oke. Kalau yang mengalami ini penanganannya beda dong sama Beda. Kalau ini hanya fokusnya di perawatan dasar. Oke. Makan sehat, bergizi, bersih, diawasin saja. Secara kepandaian tidak kita optimalkan, karena memang oke. sudah nggak mungkin ini kayak itu kan udah kelihatan juga ya? bentuk-bentuknya. Oke. Ini Jadi sama Bu. jenisnya sama. Jadi yang saat kegiatan di kelas anak-anak tidak ikut kegiatan berarti memang kategorinya hanya mampu rawat. Oke. Kalau yang di kelas mampu didik, ada mampu oke. latih secara fisik. Berarti Ya. ini juga udah nggak bisa berbicara ya? Nggak bisa berbicara. Kakak kalau lihat cacatnya anak kami itu seperti itu, cacatnya itu udah
berjubel-jubel. Oke. Kita ke sana yuk. Ayo kita ke kegiatan ya Ada. Kak. Ini Markus ini namanya. Ini yang Ada kemarin kena Markus. COVID nih. Nah ini yang memang anak-anak dengan kondisi hanya mampu rawat saja Kak. Mampu rawat itu ya dirawat saja. Oh, hanya mampu dirawat. Jadi Jadi nggak bisa ngikutin kelas. Enggak usah karena percuma juga. Jadi 29 anak itu tidak semuanya ikuti kelas. Oh, totalnya 29 anak. 29 anak. Hal yang ini tuh kekurangannya. Ini semuanya, kakak bisa lihat nih tingkat kecacatannya. CP itu kerusakan otak, mental retardasi, tunawicara, lumpuh. Jadi anak kami itu 80% lumpuh. Berarti lumpuh tuh nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, itu dari lahir. Makanya itu yang membuat anak-anak kami tidak bisa mandiri. Udah begitu mental retardasi juga. Jadi mental retardasi itu kalau sudah mental retardasi parah kayak Nano diajari apa saja sudah nggak ngerti. Bedanya nanti sama anak yang di kelas. Itu ringan, sedang. Ya cuma ngeliat aja. Iya. Ini Kalau ini sama kasusnya sama. Ini sama. Kita. Apa aja tadi Bu? Ini CP, mental retardasi, tunawicara juga, lumpuh juga. Bu, mohon maaf nih. Ini kalau seperti ini tuh emang dari lahir? Iya, kasus yang di sini semua anak dari lahir. Oh, bukan tiba-tiba dia tumbuh dan sakit? Enggak, memang dari lahir orang-orang tua itu zaman dulu kan orang tua nggak mampu ya Kak. Perkembangannya yang mungkin kurang gizi dan lain-lain. Ada kasus yang orang tuanya tuh bisa ditanya kenapa anaknya cacat gitu. Kalau ini Kak mohon maaf, ini beda. Ini lahirnya normal. Dia jatuh umur 8 bulan. Jadi bapak ibunya tunanetra, dia jatuh sampai nggak ada yang tahu, bapak ibunya nggak tahu kemana. Jadi kayak mungkin saya yakin benturan di saraf motoriknya ya yang kena gitu. Sebenarnya dilahirkan normal, tapi yang selebihnya memang dilahirkan sudah cacat. Ya. Cuma ada yang bawa kasus nih, yang bawa kasus tuh gini, cacatnya kenapa? Cacat iya Bu, kenapa tuh Bu? Ada yang kakak adik, Markus tadi kakak adik sama Freddy. Markus yang tadi ya? Itu ada adiknya tuh di situ sama persis namanya Freddy, itu incest, perkawinan sedarah. Terus ada lagi Poni sama adiknya di sini juga. Kalau Poni sama adiknya itu keturunan gen karena mamahnya juga mental retardasi kayak Poni. Nah anak-anaknya lahirnya mental retardasi semua. Mental retardasi itu kalau bahasa kita kebanyakan keterlambatan berpikir. Cuma tingkatannya anak-anak kami itu sudah ada yang parah, ada yang sedang gitu aja Kak. Ada yang sedang, ada yang parah. Nah, yang parah itu seperti ini. Nah kalau yang sedang masih bisa kita berarti hubungan sejarah pun incest sangat, Kak. Incest itu sangat itu memang sih kalau ya? berpotensi ilmu kedokteran maupun ke agama kita juga memang nggak diizinkan karena sedarah kan. Cuma yang perlu diteliti itu sedarahnya yang sampai dekat di mana gitu. Cuma kalau Markus sama Freddy itu bapak ibunya kakak. Anaknya kakak, anaknya adik gitu kan. Jadi kalau kita bilang kayak Taliban ya, sepupuan ya. Iya. Kalau ini berarti udah nggak bisa diajak ngobrol ya? Udah diem aja. Tuh. Dan mukanya muka yang kayak nggak masalah kan? Iya. Kita. Semangat kita. Berarti ini yang udah nggak bisa ikut kelas ya Bu ya? bedanya di situ. Nah ini adiknya Markus tadi. Markus tuh yang itu ya Bu ya? Tadi yang tadi ya? Ini. Itu yang paling tua Kak. Ini Freddy? Ini Freddy Manuel kan sama. Mukanya sama, bentuknya sama. Cuma ini memang sangat parah karena semuanya cacat. Ya CP, ya mental retardasi, ya tunawicara, ya tunanetra, ya lumpuh. Hampir semua ya Bu? ya microcephalus itu kepala mengecil, itu hampir semua. Udah total. Ini berarti nggak bisa ngomong sama sekali? Jadi kita rawat aja udah sampai gemuk seperti itu. Freddy. Makan, tidur, pakai pampers kan. Itu yang paling tua tuh Kak. Itu iya? Itu siapa Bu namanya Bu? Namanya Teguh. Halo Mas Teguh. Nah, udah begitu aja tuh Kak itu. Ini udah nggak bisa bergerak juga? Kalau bergerak masih bisa. Cuma memang dia nggak bisa tunawicara, tunanetra, tunarungu semua. Jadi ya begitu aja umur hidupnya. Dia dari kecil ikut kami. Dari kecil. Mas Teguh ya. Bu, aku jawabin nanya Bu. Ini kan pulang dari Cirebon, dari Medan. Itu bisa sampai sini gimana ceritanya Bu? Orang tuanya yang antar.
Oke. Jadi anak-anak ini 80% ada orang tuanya Kak yang membawa ke sini menitipkan putra-putrinya. Oke. Yang memang kondisinya cacat ganda. Kami kan memang spesialis cacat ganda. Spesialis ya. cacat ganda. Jadi kemudian ada aturan atau sisi penerimaan klien kami yang memang harus diikutin oleh para orang tua. Anak diserahkan kami di bawah usia 10 tahun. Oke. Kita lebih ke anak-anak balita. Oke. Kemudian memang cacat ganda. Kalau zaman dulu mungkin nggak kayak sekarang harus ada surat keterangan dokter. Nggak usah pakai surat keterangan dokter, kalau kita lihat seperti itu udah tahu kalau itu ganda. Oke. Itu aja. Kalau anak itu sama mama hanya tunanetra saja yang tidak akan kita terima, kita arahkan ke panti khusus untuk tunanetra. Oke. Ya kan, karena biar dilatih di sana. Karena kalau di sini Oke. Kasihan ya Bu ya. kalau anak-anak begini yang penting makan sehat Kak, makan sehat. Tapi kalau kayak Mas Freddy ini masih makan Bu? Makan disuapin. Oh, makan. 90% anak kami makannya disuapin. Oke. Ya udah begini aja. Ini nggak ngamuk aja sudah kita jagain biar nggak tantrum. Tapi bisa ngamuk Bu? Ngamuknya itu kalau merasa nggak nyaman, apa dia basah, gatel, itu bisa ngamuk Kak. Dan kalau ngamuk, kalau tantrum dia akan menyakiti dirinya sendiri, itu bahaya. Kalau ini sudah dilepas berarti memang dia sudah, kalau saya bilang sudah dikendalikan oleh mbak-mbaknya. Oke. Ini harus bersih Kak, dia nggak bisa basah anak-anak kita. Oh, nggak bisa basah? Makanya pakainya pampers. Oke. Nggak nyaman mungkin ya. Ini juga dari Medan ya Bu ya? Dari Medan, ini kakak adik sama Markus. Oh, tapi tinggalnya sudah di Jakarta. Ini masih salah satu anak kami yang masih ada keluarganya yang tanggung jawab ya. Oke. Walaupun setahun 2 kali berkunjungnya, tapi terima kasih alhamdulillah karena orang tua masih istilahnya gini, secara fisik memang Freddy Markus ada dengan kami, tapi secara batin mereka masih anggap bahwa itu anaknya, makanya mereka masih tanggung jawab. Itu yang kami harapkan harusnya seperti itu. Tapi entah kenapa banyak orang tua anak-anak yang kemudian sudah lepas. Nah, aku mau tahu nih Bu, dari 29 ini kan masih ada orang tuanya ya? Nah, ada nggak yang orang tuanya datang ngasih terus udah hilang? Ada. Jadi gini, kasus anak-anak yang lama-lama ini Kak, yang dulu ada orang ini dulu diantarkan keluarganya. Keluarganya udah nggak pernah nengok lagi, udah sekian puluh tahun dia di sini. Nah, yang ada itu sekarang anak-anak yang masuk tahun 90. Orang tuanya masih tercover dengan kami. Orang tua datang memberikan bantuan gitu. Seadanya karena memang rata-rata dari orang tua nggak mampu. Oh, rata-rata dari orang tua tidak mampu. Memang yang kita tolong dari yang nggak mampu. Sebenarnya itu kesalahan kami. Tapi buat kami kalau orang mampu nggak perlu di sini, kan mereka bisa sewa tenaga, bisa menggunakan alat. Kan untuk orang-orang yang nggak mampu boro-boro untuk mikirin anaknya yang seperti ini kan. Kalau kebanyakan dari keluarga nggak mampu, Ibu gimana nge-handle semua makanan, ininya? Allah yang ngatur Kak. Iya. Karena kami ini kan panti milik swasta, milik keluarga, milik yayasan. Tidak di bawah naungan Departemen Sosial maupun Dinas Sosial gitu ya. Jadi kami itu ya hidup mandiri. Hidup mandiri ya, pokoknya gini. Kalau Ibu dan teman-teman sih amanah saja gitu. Apa yang diberikan donatur kita amanah, pastinya Allah nggak akan melepaskan di masa-masa sudah seperti ini loh Kak. Masih ada ya. Kita bisa lihat kelasnya juga. Boleh, monggo. Ayo langsung ke kelas. Dadah, Fedi. Assalamualaikum. Ini kakak, ini kelasnya. Ini Busung, Prapi, ini guru pendampingnya. Bukan beda Kak, saya buat kakak kan beda. Jadi kelasnya juga beda. Cara gestur tubuhnya juga beda. Cakepnya. Gambar apa? Gambar apa? Ikan. Ini jago gambar ya Bu? Iya, anak-anak kan belajarnya semaunya kan, maksudnya sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak secara akademis gitu, yang formal enggak. Suka warnain kasih aja warna, suka angka kasih aja angka. Suka puasa. Kalau dari sini yang paling pinter siapa biasanya Bu? Yang paling pinter apa nih? Yang rankingnya paling bagus nih. nyanyi. Ya, siapa yang bisa nyanyi? Soalnya kepandaiannya pinter-pinter Kak, ini pinter nyanyi, pinter nari. Yonas itu yang
di ujung tuh pintar pasang-pasal yang ribuan keping gitu. Oh, iya? Jadi masing-masing. Oh, oke, Kalau oke. kakak Lena ini yang gede ini sudah mandiri dalam arti kata kegiatannya dia sudah kayak kita, bantu kayak karyawan gitu ya kak ya. Oh, oke. Yang di ujung sana tunanetra Kak Rosti itu suaranya bagus karena dia juga pintar nyanyi. Yang mana suaranya bagus? Itu Rosti. Mana Rosti, angkat tangan. Rosti. Nah, itu. Mas Rosti. Katanya Mas Rosti jago nyanyi ya? Suaranya bagus ya? Apa? Bagus. Nyanyi dong. Nyanyi dong. Nyanyi dikit dong. Nyanyi apa? Nyanyi dong. Bunda lagu ke Dan usah pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Ingat semua cerita orang tentang riwayatmu. Kata mereka diriku selalu dimanja. Ini jago nyanyi ya, yang ini ya. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah. Oh, mau 50 tahun. Iya, Di sini dari umur 7 tahun. dari 7 pabrik tahun. kamu berdiri tahun 75 ini termasuk anak pertama. Oke. Yang bisa pasang puzzle itu paling jago, Bu. Iya, Yunas. Mana Yunas, angkat tangan. Yunas. Kamu katanya jago pasang puzzle. Ya, Bu. Jago nih, guys. Ini kamu yang pasang sendiri. Keren. Oh, dari situ. Keren banget. Kamu suka puzzle dong? Coba pasang dong. Sampai kelar. Alah, Kalau ini umur berapa, Bu? Yunas umur berapa, Le? Umur berapa kamu? 2. Lo udah nambah dong. Udah nambah 24 dong. Terus 25. 5. Tahunnya udah ganti sayang 25. Dari usia 5 tahunan kakak belum bisa jalan. Oke. Berarti hampir 20 tahunan ya di sini? Iya. Kalau Keren. dia bisa jalan ini ya memang ini semangatnya bagus ya. Maksudnya bisa dimotivasi. Ini anak-anak yang bisa dimotivasi nih. Dimotivasi itu kalau dikasih diajari ya ngerti walaupun lambat. Oke. Daripada tadi yang hanya mampu. Oh. Ini bisa sendiri tuh. Kita aja nggak bisa. Iya ya. Ribuan ini. Bisa aja nggak bisa pasang Pusing puzzle. ini. Keren. Dia kalau sukanya ini anak sukanya yang sulit kak. Kalau cuma dikasih yang besar-besar kayak kakak adik-adiknya teman-temannya nggak mau. Oh, kecil. Levelnya kecil. dia udah yang rumit ya. Udah yang rumit ya? Walaupun memang ini lama karena kan jam belajarnya hanya sampai jam 11. Keren. Nanti biasanya kalau udah jadi bagus si foto sama ada itu namanya Mbak Elizabeth yang suka ngumpulin ke hasil karyanya dia. Oke. Keren. Ini butuhkan ketelitian yang luar biasa. Kalau ini belajar apa? Nah itu udah mulai diajarin menghitung ya? Hitung kan. Oh, Ya, keren. jadi kemampuan anak kan beda-beda. Jadi Oke. yang udah mulai bisa berhitung, bisa angka, bisa huruf ya kita ajarkan gitu. Oke. Buat kami anak-anak udah mulai nulis. bisa belajar ngitung ya? Iya, ya, walaupun pakai simpoan. Tapi ini kan usianya sudah puluhan tahun kan. Oke. Jadi itu yang disebut mentari tradisi. Oke. Ya kan, jadi udah puluhan tahun, 30 berapa umurmu piro? Umurmu piro? Umurmu piro? 34 ya? 34. 34 ya? Iya. Berarti ini di sini dari kapan? Enggak, ini di sini di usia 25 tahun. Oh, Ini oke. kasus beda Kak, ini sama Rosa, Oke. anak gadis 2 Hah? yang diantarkan oleh seorang bapak ke sini yang dia hidupnya Mami cerita ya Len, gelandang gitu loh.
Oke. Jadi ini tidak sesuai aturan kami yang harus di bawah 5 tahun. Oke. Karena saya nggak tega anak gadis ya, Iya. dua gitu. Dan siapa orang? Oke. Semangat terus, jago ngitung ya. Ini pinter nih Kak, ini udah bisa bantu kegiatan kami. Oh, udah bisa? Nyiapin adik-adiknya, mandiin. Udah kayak karyawan. Keren. Gajinya naik kemarin jadi 200. Dari 100.000 mami naikin tuh. Kamu di mami ya. Makin jago jadi 500.000 ya, Bu. Bu, makasih banyak, kita kenal lagi ya, makasih Sama-sama. semua. Ayo, Kakak. Dadah. Mantap. Dadah. Oke. Tapi banyak banget kasus anak yang dibuang ya, Bu ya? Iya. Oh, Itu iya. tadi itu ada 2 anak yang dibuang Kak. Kasusnya sudah ditangani polisi. Jadi satu anak dibuang di Cipanas, satu anak dibuang di daerah bawah yang sindrom itu. Jadi yang bawa ke sini siapa? Ya pihak dinas sosial. Oke. Gitu kan, karena kami sekarang kerjasama dengan dinas sosial. Kalau dulu ibu tuh nerima kasus dari orang tua langsung, kalau sekarang ini cukup ibu koordinasi dengan dinas sosial setempat. Kita kan di Depok kan banyak kasus tuh, baru penempatan kliennya yang sesuai dengan standar kriteria kami ditempatkan kami, diberikan ke kami, dan itu pun kalau kami kapasitas kami memang masih bisa bantu karena kapasitas kami itu hanya 30 orang. Saat ini 29, satu tempat ini sudah dipesan oleh sebuah panti asuhan di Cilacap, ada anak disabilitas bayi dibuang. Terus saya suruh ngerawat dulu sampai usia 2 tahunan dan nanti setelah Ramadan mau diantarkan ke sini. Oke. Jadi kasusnya ada macam-macam. Bu, ini kan berarti kan ngajarin orang berkebutuhan sangat khusus malah ya? Iya. Itu susah nggak sih, Bu? Ngasih taunya? Atau kadang-kadang ibu pernah, aduh capek banget nih gitu nggak? Iya, sebagai manusia bosen. Pasti ada dong, Bu. Pasti ada dong. Itu nggak mungkin nggak bosen. Tapi kita balik lagi gini loh Kak, kita bersyukur. Betul. Bahwa kita dianugerahi Allah, tangan semuanya bisa berguna, gitu ya. Terus kita dianugerahi kayak ibu, anak, cucu yang semuanya sehat. Sehat. Gitu. Dimana saya dengan teman-teman memang sudah sepakat apa yang bisa kita berikan, pendampingan seumur hidup pada anak-anak kita berikan. Kalau bosan ya memang kita bosan, kadang-kadang kita kayak ngucap, kayak Maman itu kalau satu anak kami yang banyak tingkahnya kemudian wah bosan mami udah buang aja gitu, ada kata-kata yang itu hanya sebuah buruan membuat mereka takut, ya belajar lagi gitu. Bosan tetap ada, tapi kembali lagi kita kalau saya pribadi sih untuk bersyukur kepada Allah itu caranya bagaimana gitu. Tidak hanya sholat 5 waktu, tidak hanya sedekah, tidak hanya tidak. Tapi kalau ibu pribadi bahwa di usia ibu yang sudah tidak muda lagi itu masih berguna. Kalau di sini ibu masih menjadi kayak penggerak buat teman-teman gitu loh. Jadi kalau makanya panggilan kami ibu itu di sini tidak ibu, mami. Karena mami. Iya, semuanya mami. Karyawan, anak-anak itu nggak tahu itu dulu panggilan dari mana. Gitu. Jadi mami, gitu. Jadi mami, bahkan tamu-tamu ada kalau ke sini macet panggilnya mami. Iya. Jadi kalau ada hal yang membuat semuanya menjadi terkendali aman, itu melihat sosok maminya. Gitu. Jadi kayak anak-anak itu kalau ada sedikit kerewelan atau nggak makan tinggalin mami. Ada nada kenceng yang saya teriakkan, makan sayur, gitu loh Kak. Jadi ngajarin ya terus menerus. Kalau udah kita bosen, ya Allah kalau nggak bisa ya pasti ya bosen gitu. Tapi kembali lagi ke diri kita. Masuk ya kita kan pengen kerja itu pengen ada hasil. Walaupun hasil itu bukan prioritas. Betul. Yang prioritasnya adalah kita nikmati proses kerja kami bertahun-tahun memberikan pendampingan anak-anak ini dari kecil. Anak-anak lakinya dikitan, perempuannya menstruasi, kemudian sampai remaja, sampai dewasa. Iya, perempuannya juga menstruasi. Yang laki-laki kitan semua Kak. Jangan salah. Karena kesehatan kan. Enggak Bu, tapi ibu tuh awalnya gimana Bu sampai kayak gue tertarik gue mesti dedikasi di sini. Itu proses. Umur berapa Bu? Udah tua, ibu tuh dulu donatur Kak. Ibu tuh dulu dari perusahaan asuransi Semarang pindah vakum, temen ibu sekolah itu tadi busum yang ada di kelas sekolah, saya main ke sini. Kemudian
senangnya bantu-bantu potong kuku, potong rambut, gitu kayak volunteer ya. Basicnya Malah suka ngebantu basicnya ya, Bu? membantu Ya. awalnya. Tapi saya pikir kalau hanya coba-coba nggak ngena nih, apa sih yang akan saya peroleh gitu. Bedanya di asuransi adalah kerja dengan uang, dengan menghalalkan segala cara. Yang penting kita prospek masuk. Gitu. Rasanya udah capek nih, masa udah mau gini terus sih. Saya lihat di sini dibukakan mata hati kayak gini loh Kak. Hidup tuh harus ada pegangan. Nah, pegangan itu kita yang tahu. Kita mau megang dengan cara apa? Kalau masalah agama itu urusan kita, ibadah urusan kita dengan Allah. Tapi bagaimana kita orang hidup yang dikasih orang normal itu berguna buat orang. Punya mata, punya kaki. Nah, kita aja kadang-kadang punya kaki, punya tangan masih males-malesan ya. Itu penyakit kita ya. Kita manusia memang harus begitu. Kalau itu bukan manusia namanya. Ibu udah kadang kadang down gitu di masa krisis, di masa itu, tapi ibu balik lagi. Saya yakin Allah nggak akan membiarkan kita tidak bisa mencukupi kita. Jadi yakin aja hidupnya. Yakin aja ya. Kita juga tulus, yakin, amanah itu aja. Amin. Minta sehat itu aja. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, maaf mengganggu. Saat mengajar lagi. Terima kasih sudah datang ke Palsi Gunung. Terima kasih banyak. Bye guys. Wah gila, gue baru pertama kali pengalaman gue ngeliat orang-orang yang kekurangan, apalagi fisik cacat ganda kayak tadi. Gue jadi kayak ngerasa gue punya kaki, gue punya tangan, gue lengkap, tapi gue masih males. Jadi terima kasih banyak udah ngikutin vlog ini. Mumpung bulan Ramadan, berbuatlah yang baik, karena masih banyak orang yang sangat kekurangan dan butuh banget bantuan kita. Oke? See you guys, selamat Ramadan, selamat berpuasa.